Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi serta para pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa sekarang kita sudah berjumpa kembali di bulan yang penuh dengan mulia ini, bulan yang penuh dengan amal ibadah ini, bulan yang penuh dengan pahala ini. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini bisa menjadikan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan, masih bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat. Yang mana nikmat sehat ini sangat penting bagi kita. Tanpa adanya kesehatan kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, walaupun adanya musibah, wabah yang terjadi di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, tapi kita tidak berhenti untuk selalu belajar, untuk selalu mengaji. Berkahnya virus corona ini, kita bisa mengaji secara online. Kemudian sholawat serta salam tak lupa senantiasa selalu kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, khususnya saya pribadi, yaitu akan membacakan kitab yaitu tafsir surah Yasin, yang mana surah Yasin ini atau surat Yasin ini sering sekali kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dikala kita itu merasakan suka maupun duka. Ada yang membacanya setahun sekali, ada yang membacanya seminggu sekali, setiap hari Kamis malam Jumat. Atau yang paling baik itu membaca surat Yasin setelah sholat subuh. Itu sangat bagus sekali, apalagi dibaca dengan istiqomah. Kitab tafsir surat Yasin ini, di dalamnya nanti kita akan menemukan beberapa faedah-faedah dari surat Yasin itu sendiri, dan sebab-sebab turunnya surat atau ayat-ayat dari surat Yasin tersebut. Jadi santri-santri, khususnya santri Ma'rifatul Ilmi, harus tahu apa saja faedah, apa saja khasiat yang ada pada surat Yasin, apa saja asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Yasin ini, ayat ini berkaitan dengan tentang peristiwa apa dan apa sebagainya. Semuanya dirangkum dalam kitab tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Hamamizadah rahimallahu taala, amin. Khususnya bagi santri, baik santriwan dan santriwati Ma'rifatul Ilmi, untuk selalu menyimak kajian ini, karena nanti ketika masuk sekolah kita akan melihat hasil dari kajian selama bulan suci Ramadan, baik malam ini
maupun besok pagi yaitu Arba'in Nawawi, sore ada tajwid dan lain sebagainya. Baiklah, untuk permulaan pengajian kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita kirimkan Fatihah, kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada pendahulu-pendahulu kita, baik orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, termasuk yang mengarang kitab ini yaitu Syekh Hamami Zadah tadi. Semoga kita dalam mempelajari tafsir surah Yasin ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerahan hati supaya kita bisa mudah untuk memahami apa yang terkandung di dalam tafsir surat Yasin ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim. Syaina Ki Haji Munawwir Krapia wa Syaina Ki Haji Muntaha wa Nasaba wa Syaina Ki Haji Dimyati Pemalang wa Syaina Ki Haji Abdul Afandi Krapia wa Syaina Ki Haji Abdul Qadir Krapia wa Syaina Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syaina Habib Husain Ba'ambud Malang wa Syaina Sunan Pandanan Al-Bayati wa Syaina Ki Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi punya Haji Jawrah Munawwir wa Ki Haji Mu'tasim Billah wa Syaina Ki Haji Adlan Ali wa Syaina Ki Haji Ma'fur Ali wa Syaina Ki Haji Imran Sati Malik wa khususan muallif hadzal kitab Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wallahu a'lam bimuradih. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Jadi wa di situ adalah wa sumpah. Allah bersumpah, Allah berfirman, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad itulah minal mursalin, salah seorang dari utusan, dari Rasul. Hadhihi suratu Makkiyah. Surat Yasin ini yaitu tergolong surat Makkiyah. Ini santri-santri pasti tahu apa itu yang dimaksud dengan surat Makkiyah. Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada lagi surat Madaniyah. Berarti surat yang diturunkan di Madinah. Enggak ada namanya surat Bengkuliyah itu. Surat yang diturunkan di Bengkulu enggak ada. Jadi surat Yasin ini tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada lagi yang berpendapat surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah itu surat yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Itu perbedaan pendapat. Hadhihi suratu Makkiyah.
Surat Yasin ini tergolong surat Makkiyah. Wa sababu nuzuliha, sebab-sebab turunnya surat Yasin. Nah, ini perlu diketahui. Apa yang menyebabkan surat Yasin itu turun? Dijelaskan di tafsir ini, annal kuffaro, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, berkata, orang-orang kafir itu, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sungguh Muhammad itu bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang rasul. Itu kata orang-orang kafir tadi. Mereka tidak percaya Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Tetapi, akan tetapi, Muhammad itu adalah seorang anak yatim. Abi Thalib, asuhan dari Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad itu belum lahir, masih dalam kandungan ibunya yaitu Sayyidah Aminah. Sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Menyusul kemudian ibunya. Kemudian ada kakeknya. Terakhir diasuh oleh Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah bapak dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang nantinya Ali ini diambil mantu atau dinikahkan oleh putrinya Nabi Muhammad, yaitu bernama Fatimah, yang biasa kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib ini yang mengasuh Muhammad sejak kecil. Jadi orang-orang kafir tadi tidak percaya kalau Muhammad itu nabi dan rasul. Muhammad itu hanya seorang anak yatim. Wa ma dhahaba ilal maktabi. Tidak pernah pergi ke maktab Nabi Muhammad itu, tidak pernah pergi ke sekolah, tidak pernah pergi ke perpustakaan. Wa ma ta'allamul ilma minal muallim, dan tidak pernah belajar ilmu langsung dari guru. Itu kata orang-orang kafir. Muhammad itu apa? Tidak pernah sekolah, ya tidak pernah belajar langsung kepada gurunya. Fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana ujuk-ujuk langsung menjadi seorang nabi? Kan mustahil, itu kata orang-orang kafir. Bagaimana menjadi seorang nabi? Toh Muhammad itu tidak pernah menuntut ilmu ke bangku sekolah, tidak pernah belajar ilmu ke seorang guru. Bagaimana menjadi seorang nabi? Fakanal kufaru musirrina fi ingkarihim. Maka orang-orang kafir itu tetap pada keingkarannya, tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Itulah orang kafir. Faradallahu ta'ala, kemudian Allah menjawab qaulal kuffar, atas perkataan orang-orang kafir itu, yang mana tadi orang kafir mengatakan nabi itu hanya anak yatim, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar langsung ke guru. Langsung Allah menjawab perkataannya orang-orang kafir itu. Wa anzala hazihi surah, maka turunlah surat Yasin ini. Itu salah satu dari asbabun nuzul turunnya surat Yasin ini. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi. Wa syahida, dan menyaksikan, bidzatihi, dengan zatnya Allah Al-Jalil yang Maha Agung, ala risalihi, atas kerasulannya Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Muhammad. Allah langsung bersaksi. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkaral kuffara risalataka fala taghtammu bidzalik. Jika orang-orang kafir itu tetap pada keingkarannya, yaitu tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, fala taghtammu bidzalik, maka janganlah engkau Muhammad bingung, janganlah engkau galau atas perkataan-perkataan orang-orang kafir itu.
Ana asyhadu annaka laminal mursalin. Saya, kata Allah, asyhadu, bersaksi, annaka, bahwasanya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, salah seorang dari rasul atau utusan Allah. Falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi. Falamma kanat, maka tatkala surat Yasin ini menjadi dalatan, menjadi petunjuk, wasyahidatan, dan menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya adalah surat Yasin ini menjadi tanda, menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah, seorang Rasulullah. Fala jarama annaha sarat qalbul Qur'an kama qala alaihi salam. Fala jarama, maka pasti annaha sarat qalbul Qur'an, annaha, sesungguhnya surat Yasin. Nah, ini ha itu kembalinya ke surat Yasin. Sarat qalbul Qur'an, menjadi hatinya Al-Qur'an. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu pasti memiliki hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi Yasin itu salah satu surat yang terpenting, bahkan dijadikan sebagai hati di dalam Al-Quran. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin. Nah, ini kita lihat faedah membaca surat Yasin. Kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin. Kataballahu lahu, maka Allah akan menuliskan kepada orang yang membaca surat Yasin tadi, menuliskan apa atau memberi pahala apa? Qira'atal Qur'ani asyra marratin, seperti seseorang itu membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Itu salah satu faedah dari orang itu membaca surat Yasin. Allah akan mencatat pahalanya sebagaimana orang itu membaca Al-Quran asra marratin, sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qara'a surata Yasin wa Toha. Allah itu membaca surat Yasin dan Toha. Ingat, saya ulangi, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Toha. Sungguh Allah itu membaca surat Yasin dan Toha. Kapan Allah membaca surat Yasin dan Toha? Qabla ay yakhluqas samawati wal ardo, sebelum Allah itu menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi, Allah itu membaca surat Yasin dan Toha dulu. Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi? Bi alfai amin, yaitu selama 2000 tahun. Selama 2000 tahun. Falamma sami'at, maka tatkala mendengar siapa al malaikatu, malaikat. Ketika malaikat itu mendengar terhadap surat Yasin dan Toha tadi, qalu, pada berkata siapa malaikat, tuba li ummati Muhammadin, alangkah bahagianya umatnya Nabi Muhammad, alangkah senangnya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nazala alaihim hatani suratani, telah diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad yaitu 2 surat. 2 surat tadi adalah surat
Yasin dan surat Toha. Itu malaikat berkata seperti itu. Wa tuba liman tuhmalu bihima, dan alangkah bahagianya, alangkah senangnya liman tuhmalu bihima, bagi orang yang hafal terhadap surat Yasin dan Toha. Tuhmalu itu hafal. Hamil itu orang yang membawa. Jadi kalau orang yang hafal Quran itu disebut dengan hamilul Quran, yaitu orang yang membawa Al-Quran. Sama dengan ibu yang lagi mengandung itu disebut dengan hamil, karena dia statusnya membawa. Wa tuba liman tuhmalu bihima, alangkah bahagianya orang yang hafal surat Yasin dan Toha ini tadi. Wa tuba di alsinatin tatakallamu bihima, dan alangkah senangnya, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya bagi orang yang lidahnya tadi digunakan untuk membaca surat Yasin dan Toha tadi. Itu malaikat yang berkata. Malaikat itu sangat iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad ini berkah turun Al-Quran tadi, yaitu surat, termasuk surat Yasin dan Toha. Wa kama qala alaihi salam, dan ada lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Toha wa Yasin wa suratar Rahman. Sungguh di antara ahli surga la yaqra'una syai'an minal Qur'an, tidak membaca sesuatu dari Al-Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman, kecuali surat Toha, Yasin dan surat Rahman. Kalau kita tidak bisa membaca semua dari Al-Qur'an, bisa juga kita membaca surat-surat pilihan, di antaranya itu surat Toha, Yasin dan Rahman. Apalagi ketika kita di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran itu, sebaiknya kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal lah satu bulan ini satu kali. Jadi sehari hitungannya cuma 1 juz. Karena mengapa? Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia semua. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran itu, satu hurufnya itu dinilai oleh Allah 10 pahala. Bayangkan satu huruf, bukan satu kata atau satu kalimat, tapi satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi baca alif lam mim atau baca Yasin itu kita sudah mendapatkan banyak pahala. Wa kama qala alaihi salam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapa saja muslimin dan muslimat. Muslimin itu laki-laki, muslimat itu perempuan. Ciri-ciri laki-laki ya pakai peci. Kalau muslimat itu ya ciri-cirinya pakai kerudung. Quri'a indahuma, yang dibacakan kepada muslim dan muslimat tadi surat Yasin, suratu Yasin, surat Yasin, wa huma fi sakaratil maut. Nah, ini. Siapa saja dari muslimin dan muslimat itu ketika dia itu sakarat atau nazak, mau meninggal, dibacakan surat Yasin, nazala alaihima, maka akan turun. Nazala itu turun, alaihima kepada muslimin dan muslimat tadi, siapa saja ketika dia sedang sakaratul maut, sedang nazak, bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin,
maka akan turun para malaikat-malaikat di setiap huruf. Di setiap huruf. Yakumuna baina aidihima sufufan. Yang mana malaikat itu turun kemudian yakumuna, berdiri baina aidihima, di antara mereka yang sedang sakaratul maut tadi. Malaikat turun langsung. Ketika malaikat itu mendengar ada orang yang membacakan surat Yasin pada atau kepada orang yang sedang nazak atau sedang sakaratul maut. Yusalluna alaihima. Kemudian malaikat tadi yusalluna, bersolawat atau berdoa, karena sholat itu arti bahasanya adalah doa. Mendoakan malaikat alaihima kepada muslimin dan muslimat yang sedang nazak tadi. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun kepada Allah. Malaikat langsung yang mohonkan ampun. Lahuma, kepada muslimin dan muslimat yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Wa yashhaduna ghuslahuma, sampai-sampai malaikat itu menyaksikan pemandian jenazah tadi. Wa yattabi'una janazatahuma, dan malaikat tadi turut ikut untuk takziah atau menguburkan muslimin dan muslimat tadi. Itu faedah surat Yasin yang dibacakan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Wa kama qala alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru qira'at hadhihi surah, perbanyaklah kepada kamu sekalian untuk membaca surat Yasin ini. Fa inna fiha, kenapa kita disuruh membaca? Kenapa kita disuruh banyak membaca surat Yasin? Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam surat Yasin itu khosaiso katsirotan, memiliki banyak khasiat, memiliki banyak keistimewaan. Khosaiso katsirotan. Jadi rugi kalau kita itu tidak membaca surat Yasin. Minimal seminggu sekali lah, setiap malam Jumat sekalian kita mengirimkan surat Yasin tadi. Hadiahnya kita kirimkan, kita khususkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga lantaran wasilah pembacaan surat Yasin tadi, di alam kubur mereka semua dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan dalam syarah hadis ini, innal ja'i'a idza qara'aha. Nah, ini barang siapa atau ada seseorang yang sedang lapar, ja'i'a itu lapar, idza qara'aha, apabila dibacakan surat Yasin kepada orang yang, atau orang lapar tadi membaca surat Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh hadirnya hati, ashba'ahullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang yang baca surat Yasin tadi menjadi kenyang. Min fadlihi, karena apa? Karena fadilah, termasuk dari salah satu fadilah surat Yasin tadi. Tapi dengan catatan bacanya bihuduril qalbi, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Insyaallah ashba'ahullah, Allah akan membuat kenyang kepada orang yang membaca surat Yasin tadi.
Wa in qara'aha al-khaifu, dan jika yang membaca itu seorang yang khaif, orang yang takut, azbahullahu ta'ala, maka Allah akan menghilangkan hazanahu wa khaufuhu, kesedihan dan rasa takut terhadap seseorang itu. Jadi kalau kita itu sedang sedih, sedang merasa sakit hati, sedang merasa takut, nah, kita jangan sampai justru menjauh dari Allah, tapi kita harus mendekat kepada Allah. Kan sudah dikatakan bahwasanya Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat bagi kita, bagi orang yang membacanya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi benteng bagi kita, baik itu benteng bagi lahiriah kita maupun benteng bagi batiniah kita. Cintailah Al-Quran, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, wa in qara'ahal fakir, dan jika yang baca itu adalah seorang fakir, khalaso min dainihi, maka insya Allah hutangnya akan lepas. Maka insya Allah Allah akan mempermudah untuk seseorang itu membayar hutangnya. Tapi dengan catatan kita juga harus bekerja keras agar supaya kita bisa membayar hutang tadi. Jangan hanya sekedar membaca surat Yasin saja, tapi tidak bekerja. Wa idza qara'a hadzul hajatin qadallahu ta'ala hajatahu, dan barang siapa yang membaca surat Yasin bagi orang yang punya hajat, ada yang pingin lulus, pingin diterima masuk perguruan tinggi favorit misalnya, pingin punya rumah, pingin pergi haji, pingin menikah, pingin dapat istri yang solehah, qadallahu ta'ala hajatahu. Insya Allah kalau kita itu sering baca surat Yasin tadi, qadallahu, Allah akan memenuhi hajat kita tadi. Jangan lupa baca surat Yasin. Surat Yasin itu termasuk surat andalan bagi seorang santri. Apalagi santri ma'rifatul ilmi lulus tidak hafal surat Yasin, perlu dipertanyakan kesantriannya. Wa man qara'aha fis subhi, dan barang siapa yang membaca surat Yasin fis subhi, ini yang saya katakan tadi, di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka Allah akan melindungi, akan memberikan rasa aman sampai waktu sore. Jadi kalau kita membaca Yasin di waktu subuh, maka Allah akan menjaga kita, akan melindungi kita sampai waktu sore. Wa fi ay baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pengajian tafsir surat Yasin pertemuan yang pertama ini. Kita akan melanjutkan kajian ini di hari besok. Insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 Ramadan. Insya Allah. Kita berusaha sedikit demi sedikit, yang penting faham. Kalau bisa hatam, kalau tidak bisa hatam, yang penting kita tahu apa itu tafsir dari surat Yasin, termasuk fadilah, termasuk asbabun nuzul yang
terdapat di ayat-ayat pada surat Yasin ini. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Demikian, Allahumma fiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.